Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pujian hanya milik Allah dan wujud rasa syukur kita adalah meningkatkan keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pertemuan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang memaafkan kesalahan orang sebagai penembus dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui pembahasan ini akan semakin memahaminya. Para pendengar, dosa dan kesalahan merupakan sekutu abadi bagi manusia. Manusia tidak akan lepas dari kesalahan, besar maupun kecil, disadari ataupun tanpa disengaja. Apalagi jika hawa nafsu mendominasi jiwanya, dia akan menjadi bulan-bulanan berbuat maksiat. Ketaatan seolah tidak memiliki nilai yang berarti baginya. Namun, meski manusia dirundung oleh kemaksiatan dan dosa yang menumpuk, bukan berarti tak ada pintu untuk memperbaiki diri dan bukan alasan untuk tidak berbuat baik. Karena itu, betapapun menggunungnya perbuatan maksiat seorang hamba, namun pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Manusia diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, yaitu dengan bertaubat dan berbuat baik, serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan ke jurang api neraka jahanam. Taubat yang dilakukan haruslah total, yang dikenal dengan taubat nasuha. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ibni Adam al-khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sesungguhnya anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertobat. Juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Law anna al-ibad lam yudhibu la khalaqallahu al-khalqa yudhnibuna thumma yaghfir lahum." Seandainya hamba-hamba Allah tidak ada yang berbuat dosa, tentu Allah akan menciptakan makhluk yang lain yang berbuat dosa, kemudian mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang beriman, ketika kita hidup di dalam satu masyarakat, tentunya sebagian kita dengan sebagian yang lainnya saling berinteraksi, bermuamalah. Terkadang di antara kita ada yang berbuat kesalahan terhadap saudaranya, teman, tetangga, atau mungkin rekan bisnis dan yang lainnya. Demikian pula sebaliknya, agar hubungan di antara kita dengan pihak lain itu kembali harmonis, maka dibutuhkan sifat pemaaf dalam diri kita. Islam mengajarkan akhlak yang mulia kepada umatnya. Salah satu akhlak yang mulia ini adalah memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka mudah memaafkan dan lapang dada terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberi maaf itu termasuk sifat orang-orang yang bertakwa. Allah telah menyiapkan
bagi orang yang bertakwa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai susu, mengalir sungai-sungai susu, sungai madu, sungai khamar. Sungguh ini adalah balasan yang luar biasa dan istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan juga adalah orang-orang yang menahan amarahnya serta mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pendengar yang beriman, memaafkan memang berat, namun dia merupakan amal yang saleh, yang keutamanya besar dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Ketika seorang mukmin memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadanya, baik kerabat ataupun itu tetangga, teman dekat atau siapapun juga, niscaya dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-22, "Wa la ya'ti ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah fi sabilillah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali di dalam ayat ini keutamaan memberikan maaf kepada orang lain. Bahkan berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia bersumpah untuk tidak memberikan bantuan apapun kepada Masyiatah binti Asasah karena dia telah menyebarkan berita dusta tentang putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha setelah ayat yang membebaskan dari tuduhan zina yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha tersebut turun. Maka hati kaum mukminin menjadi lega dan tenang. Lalu orang-orang yang beriman yang terlibat di dalam menuduh Aisyah bertobat dan menerima hukuman dera. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha suci, dan kepunyaan dia segala karunia yang menyeluruh, kemudian menyuruh Abu Bakar As-Siddiq agar menyayangi kerabatnya dan anak bibinya yang bernama Masyiatah binti Asasah. Dia adalah orang miskin yang tidak memiliki harta kecuali menerima belas kasihan dari Abu Bakar As-Siddiq. Masyiatah pernah melakukan kesalahan, lalu dia bertobat dan menerima hukuman dera. Sebagaimana sudah dimaklumi bahwasanya Abu Bakar sangat santun dan suka memberikan bantuan baik kepada kerabat maupun orang lain. Ketika dia mendengar firman Allah ini, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwasanya Allah mengampuni kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Maka dia pun berkata, tentu saja ya Allah, sesungguhnya kami ingin sekiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan kami. Kemudian dia kembali memberikan bantuan kepada Masyiatah sebagaimana yang dahulu dilakukan. Masya Allah. Kemudian Abu Bakar pun mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah mencabut bantuan ini. Pendengar yang beriman, marilah kita bersegera memberikan maaf kepada siapa saja yang memzalim kita. Semoga dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wallahu a'lam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدئي يا ريشتي وأعيدي